Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Naulil Muna, NIM 20080860034, kelas Pendidikan Biologi 1B, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem peredaran darah pada hewan. Apa sih itu sistem peredaran darah? Ya, sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular adalah suatu sistem organ yang berfungsi untuk memindahkan zat ke dan dari sel, mengalirkan nutrisi dan oksigen ke seluruh bagian tubuh. Apakah sistem peredaran darah pada hewan itu sama dengan sistem peredaran darah pada manusia? Dalam sistem peredaran darah hewan, itu ada beberapa istilah. Yang pertama itu ada difusi, ada sistem peredaran darah terbuka, dan peredaran darah tertutup. Apa sih itu difusi? Ya, yang pertama itu kan ada difusi. Difusi ini terjadi pada hewan avertebrata tingkat rendah. Sari-sari makanannya itu beredar bebas melalui aliran protoplasma. Selanjutnya ada peredaran darah terbuka. Peredaran darah terbuka ini yaitu peredaran darah yang tidak melalui pembuluh darah, misalnya itu pada arthropoda. Peredaran darah tertutup yaitu peredaran darah yang selalu melewati pembuluh darah, misalnya Annelida. Sistem difusi. Sistem difusi ini terjadi pada hewan avertebrata rendah, seperti Paramecium, amoeba, maupun hidra, yang belum mempunyai sistem sirkulasi berupa jantung, dengan saluran yang merupakan jalan untuk peredaran makanan. Makanan pada umumnya itu kan beredar ke seluruh tubuh, karena adanya aliran protoplasma. Selanjutnya ada sistem peredaran darah terbuka. Peredaran darah terbuka itu peredaran darah yang ke seluruh tubuh yang tidak melewati pembuluh darah. Tidak dapat dibedakan antara darah dan cairan interstisial, yaitu cairan yang mengisi ruang antar sel. Contohnya itu pada hewan arthropoda. Sistem peredaran darah terbuka ini terdiri dari jantung sebagai pusat peredaran darah, sejumlah organ yang disebut sinus, dan beberapa arteri lainnya. Peredaran darah tertutup. Sirkulasi darahnya itu ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Darahnya itu diedarkan melewati arteri dan kembali ke jantung melewati vena. Contohnya itu pada hewan Annelida, cacing tanah. Peredaran darah pada hewan itu ada dua ya, invertebrata dan vertebrata. Sistem peredaran darah yang tidak melalui peredaran darah, yaitu ada hewan bersel satu, namanya itu kan protozoa. Ini tidak memiliki sistem peredaran darah. Gas yang dibutuhkan dan zat makanan yang akan diserap dilakukan secara difusi, karena tubuhnya itu kan hanya terdiri dari satu sel. Jadi, seluruh aktivitas metabolismenya yang ada di tubuhnya itu dilakukan oleh sel itu sendiri. Banyak hewan jenis ini yang menggunakan organel sel untuk metabolismenya, seperti Paramecium menggunakan vakuola kontraktil untuk mengedarkan zat makanan cair dan menggunakan vakuola makanan untuk mengedarkan zat makanan padat. Ada hewan yang menggunakan rongga sebagai saluran pencernaan sekaligus saluran peredaran yang dinamakan rongga gastrovaskuler. Contohnya itu pada hewan hidra dan planaria. Selanjutnya itu ada peredaran darah cacing. Bisa menggunakan sistem gastrovaskular, yaitu contohnya planaria, cacing pipih. Ada yang menggunakan sistem peredaran darah, itu ada cacing tanah.
Peredaran darah pada planaria. Belum mempunyai sistem sirkulasi sejati. Sistemnya ini menggunakan sistem gastrovaskuler. Saluran pencernaannya itu bercabang-cabang sehingga memperluas permukaan yang efektif untuk menyerap dan mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Di samping itu ada anatomi dari planaria. Cacing pipih, bentuknya itu pipih tipis, beda sama cacing tanah. Selanjutnya ada peredaran darah pada cacing tanah. Sistem peredaran darahnya ini tertutup. Alat peredaran darahnya ini terletak di rongga tubuh. Pembuluh darahnya ini terdiri dari 3, pembuluh darah punggung, pembuluh darah perut, dan pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah dorsal ini mengalirkan darah masuk ke jantung. Kalau pembuluh darah ventral mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Pembuluh darah kapiler menghubungkan pembuluh darah dorsal dan ventral. Jadi, pembuluh darah kapiler ini terletak di tengah-tengah antara dorsal dan ventral. Pembuluh darah kapiler ini terdiri dari 5 pasang lengkung aorta yang berfungsi sebagai jantung. Darah adalah plasma darah dan sel darah. Plasma darah ini mengandung hemoglobin untuk membawa dan mengikat oksigen. Aliran darah pada cacing tanah. Yang pertama itu kan darahnya itu dipompa oleh jantung. Setelah itu darahnya itu melalui pembuluh darah dorsal dan ventral. Setelah itu yang tahap ketiga itu difusi zat-zat dalam pembuluh darah dengan cairan ekstraseluler. Itu ada anatominya. Anatomi dari cacing tanah. Bentuknya itu lebih besar dari cacing pipih. Kalau cacing pipih itu kan tipis, kalau cacing tanah itu kan tebel gitu. Selanjutnya ada peredaran darah serangga, arthropoda. Sistem peredaran darahnya ini tertutup ya. Contoh dari hewan arthropoda itu ada belalang. Dan jantungnya itu berbentuk tabung panjang yang terdiri dari beberapa gelembung pembuluh darah dan terletak di daerah punggung di atas saluran pencernaan yang disebut dengan jantung pembuluh. Bagian depan pembuluh darah itu ada aorta dengan ujung yang terbuka. Jantungnya ini berfungsi memompah darah melalui aorta ke jaringan tubuh dan beredar bebas di dalam homosol tanpa melalui pembuluh. Apakah darah belalang itu berwarna merah? Darah belalang itu tidak berwarna merah karena dalam darahnya itu tidak ada hemoglobin. Dan darahnya ini hanya berfungsi untuk mengangkut zat makanan. Darah tidak berperan dalam pengangkutan oksigen yang telah diedarkan oleh saluran pernapasan atau trakea yang bercabang menuju ke berbagai jaringan. Selanjutnya ada mekanisme aliran darahnya ini. Yang pertama, darah di jantung pembuluh berdenyut. Setelah itu darahnya itu akan terpompa ke arah depan melalui aorta. Setelah dipompa, darahnya itu akan beredar bebas ke seluruh tubuh tanpa melalui pembuluh. Dari jaringan-jaringan tubuh akan kembali masuk ke jantung pembuluh melalui ostium. Ini ada anatomi dari hewan belalang. Peredaran darah pada hewan vertebrata.
Peredaran darah pada hewan vertebrata itu ada yang tunggal dan ada yang ganda. Kalau tunggal itu melewati jantungnya itu hanya sekali, dan kalau ganda melewati jantungnya itu 2 kali. Contoh dari hewan yang menggunakan sistem tunggal itu ada Pisces, ikan. Kalau yang ganda itu ada amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Pembuluh darah itu ada 2 ya, arteri dan vena. Untuk arteri sendiri itu ada aorta dan arteri pulmonalis. Ini yang kedua ada vena, terdiri dari vena cava, vena pulmonalis, vena porta. Selanjutnya, kita bahas satu persatu mengenai pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Pembuluh darah arteri atau pembuluh darah nadi. Pembuluh darah yang mengangkut darah dari jantung dan menuju ke kapiler alat-alat tubuh. Pembuluh darah arteri kan ada 2, aorta sama arteri pulmonalis. Kalau aorta itu pembuluh nadi yang paling besar yang mengangkut darah keluar dari jantung. Kalau arteri pulmonalis itu pembuluh darah yang membawa darah kaya karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Yang kedua ada vena. Vena itu kan terdiri dari 3. Sistem vena cava, sistem vena pulmonalis, dan sistem vena porta. Untuk sistem vena cava ini adalah vena yang membawa darah kembali ke jantung. Vena pulmonalis yaitu vena yang mengangkut darah dari paru-paru. Dan yang ketiga ada vena porta, vena yang singgah dulu ke organ tubuh sebelum kembali ke jantung. Misalnya vena porta hepatica dan vena porta renalis. Selanjutnya, ada sistem peredaran darah pada ikan. Sistem peredaran darahnya ini tertutup dan tunggal. Tunggal artinya sistem peredaran darahnya ini melewati jantung cuma 1 kali. Jantungnya ini terdiri dari 1 atrium dan 1 ventrikel yang terletak di dalam rongga perikardium dan dilindungi selaput perikardium. Ada sinus venosus, rongga jantung yang terletak antara ventrikel dan atrium. Untuk menjaga agar aliran darahnya tetap searah, pada ikan ini di bagian serambi dan biliknya itu terdapat klep atau sekap. Ini anatomi dari ikan. Bagaimana sih mekanisme aliran pada ikan? Mekanisme aliran darah. Pertama itu dimulai dari jantung. Ada insan. Jantung di bagian ventrikel. Selanjutnya akan melalui konus arteriosus. Setelah itu akan ke aorta ventralis, ke arteri afferent branchialis, itu sudah masuk ke insan. Selanjutnya akan ke kapiler insan, ke arteri afferent branchialis, aorta dorsalis, ke seluruh tubuh. Seluruh tubuh akan membawa ke vena cava. Vena cava ini terdiri dari 4. Vena cardinalis anterior, vena cardinalis posterior, vena porta renalis, dan vena porta hepatica. Setelah di vena akan dibawa ke sinus venosus. Setelah itu akan kembali lagi ke jantung di bagian atrium serambi. Ini anatominya, anatomi dan siklus peredaran darah pada ikan. Selanjutnya ada aves, burung. Sistem peredaran darahnya ini tertutup dan ganda.
Ganda artinya berarti darahnya itu melewati jantung 2 kali. Jantung burung berbentuk kerucut, terbalik dan terbungkus oleh serabut perikardium. Jantungnya ini terdiri dari 4 ruangan, 2 atrium dan 2 ventrikel dengan sekat yang sudah sempurna. Antara serambi kanan dan serambi kiri itu ada sekat serambi. Antara bilik kanan dan bilik kiri itu ada sekat ventrikel. Perbandingan sistem peredaran darah pada vertebrata. Perbandingan sistem peredaran darah pada vertebrata. Itu kan tadi yang saya bahas itu kan ada Pisces ikan sama Aves burung. Sistem peredaran darahnya itu yang Pisces tertutup tunggal, kalau Aves tertutup ganda. Jumlah ruang jantungnya yang Pisces ada 2, 1 atrium dan 1 ventrikel. Kalau yang Aves ada 4 atrium dan 2 atrium dan 2 ventrikel. Untuk sekatnya, pada Pisces itu terdapat katup yang mengalirkan darah ke satu arah, agar darahnya itu tidak tercampur. Dan sekat pada Aves itu terletak pada sekat bilik yang sudah sempurna dan darahnya itu agar tidak tercampur. Sekian dari saya mengenai penjelasan tentang sistem peredaran darah pada hewan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.